Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, pendengar dari video ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Haji Pamungkas Jabal Nur. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang sedang melaksanakan KKN di Kecamatan Siyegan pada tahun 2021. Nah, materi yang hari ini saya akan sampaikan berkaitan dengan pengetahuan mengenai asas dan hukum yang berkaitan dengan lingkungan. Jika melihat mengapa asas dan hukum lingkungan ini menjadi penting, secara tidak langsung asas lingkungan dan hukum-hukum lingkungan selalu hidup pada masyarakat kita di tengah-tengah masyarakat kita tanpa kita sadari. Maka dari itu melalui PowerPoint ini izinkan saya untuk mengingatkan atau merefresh ingatan dari Bapak Ibu pendengar mengenai asas-asas lingkungan dan hukum lingkungan. Nah, jika melihat pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pokok-pokok lingkungan hidup. Di situ disebutkan dalam pasal 1-nya, kesatuan ruang. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lalu yang kedua, suatu sistem ekologi yang terbentuk dikarenakan hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara makhluk hidup dan lainnya. Itu adalah pengertian dari ekosistem. Jadi, ekosistem tercipta karena adanya hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Selanjutnya, isu-isu lingkungan hidup kontemporer. Yang pertama, isu global. Isu global yang pertama itu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, mencairnya es di kutub bumi, polusi lintas batas, overfishing, e-waste, biopiracy. Nah, perubahan iklim terjadi saat ini secara masif. Salah satu bukti perubahan iklim itu terjadi akibat buktinya dengan mencairnya es di kutub bumi baik selatan maupun utara. Contoh lainnya, pada tiap tahun di musim panas selalu saja cuaca menjadi lebih panas daripada tahun-tahun sebelumnya. Lalu berkurangnya curah hujan pada tiap tahunnya itu karena perubahan iklim yang terjadi. Lalu adanya polusi lintas batas, belum lagi overfishing, belum lagi e-waste atau sampah-sampah teknologi yang sekarang secara masif dibuang dan menimbulkan kerusakan bagi lingkungan hidup kita. Lalu yang kedua, ada regional. Nah, regional ini terjadi, isu regional ini akibat kebakaran hutan. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini hampir tiap tahun selalu terjadi pencemaran polusi udara akibat kebakaran hutan yang bahkan pada beberapa tahun lalu diprotes dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Kebakaran hutan ini masif terjadi terkadang untuk akibat praktik-praktik dari dari perusahaan ataupun pihak perkebunan dalam membuka hutan dengan cara membakarnya, sehingga saat mereka membakar hutan tersebut kebakarannya tidak bisa terkontrol, sehingga terjadilah kebakaran hutan secara masif. Hal ini pula terjadi di Australia ataupun di Amerika Serikat. Terkadang di Australia dan Amerika Serikat terjadinya kebakaran hutan itu memiliki isu yang berbeda dengan Indonesia. Jika Indonesia terbakarnya hutan karena akibat ulah manusia, terkadang di Australia ataupun Amerika, terkadang sebagian itu karena akibat cuaca panas yang sangat ekstrem. Nah, akibat kebakaran hutan ini akan menimbulkan satwa-satwa liar yang tempat tinggalnya terganggu karena adanya kebakaran hutan itu. Lalu yang kedua, pencemaran minyak. Nah, terkadang pencemaran minyak ini terjadi pada wilayah-wilayah sumur minyak pada wilayah laut. Seperti kita ketahui beberapa tahun lalu terjadi kebocoran minyak di wilayah Amerika Selatan. Nah, kebocoran pencemaran minyak ini sangat akan mempengaruhi dan merusak ekosistem laut. Yang ketiga, perdagangan satwa dilindungi. Tentu perdagangan satwa ini kita ketahui terjadi juga secara masif. Lalu perdagangan satwa ini terjadi secara terang-terangan hingga hari ini. Yang keempat itu isu nasional. Ada deforestasi dan kerusakan hutan. Kaitan dari dua ini seperti sama yang telah saya sebutkan di atas. Lalu ada isu lokal, isu polusi, banjir, erosi, kekeringan, konversi lahan, dan pemutihan karang. Nah, antara keempat isu ini, antara isu global, regional, nasional, dan lokal, semua saling berkaitan. Lalu kita masuk ke hukum lingkungan. Menurut Rangkuti, salah satu ahli hukum lingkungan, kalau saya tidak salah, beliau merupakan ahli hukum lingkungan di Universitas Diponegoro. Nah, hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, yang apabila dilanggar dapat dikenai sanksi. Ruang lingkup hukum lingkungan, yang pertama hukum tata lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, hukum kesehatan lingkungan, hukum pencemaran lingkungan, hukum lingkungan internasional, dan hukum sengketa lingkungan. Peranannya, hukum lingkungan sebagai functional law atau hukum fungsional yang mengandung terobosan antara disiplin ilmu hukum klasik, hukum administratif, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum internasional, dan hukum agraria. Artinya, hukum lingkungan itu bercampur di dalamnya segala hukum. Nah, strategi hukum lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini distrategikan dengan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Nah, selanjutnya kita masuk ke hak atas lingkungan. Hak atas lingkungan pertama kali
dituangkan dalam ayat pertama dari Deklarasi Stockholm 1972. Disebutkan di situ bahwa manusia memiliki hak dasar akan kebebasan, kesetaraan, dan kondisi hidup yang layak dalam sebuah lingkungan yang memungkinkan kehidupan bermartabat dan kesejahteraan, dan ia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan hidup untuk generasi saat ini dan masa datang. Lalu selanjutnya adalah dalam ayat pertama Deklarasi Rio di Brazil tahun 1992 disebutkan bahwa manusia merupakan titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Mereka memiliki hak atas kehidupan yang sehat dan produktif dan harmonis dengan alam. Artinya dari hak dasar lingkungan, artinya dari kedua prinsip tersebut, dari kedua ayat tersebut, manusia memiliki hak dasar untuk lingkungan. Manusia memiliki hak dasar untuk tinggal dalam lingkungan yang baik. Dan dari lingkungan yang baik tersebut, dia dapat menjaganya, melestarikannya. Lalu menjaganya untuk generasi saat ini dan untuk generasi yang masa datang, yang akan datang. Atau untuk anak cucu kita. Lalu menurut Deklarasi Rio, manusia merupakan titik sentral, titik tengah dalam pembangunan berkelanjutan. Mengapa manusia sebagai titik sentral? Karena dalam hukum lingkungan tidak hanya saja tentang manusia, tetapi dalam hukum lingkungan itu ada makhluk hidup yang lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Mereka merupakan bagian-bagian yang berperan dalam hukum lingkungan. Tetapi hewan dan tumbuhan ini untuk terjadinya keseimbangan antara hewan dan tumbuhan, maka perlunya manusia agar manusia mengontrol, tidak melakukan eksplorasi secara berlebihan terhadap lingkungan sehingga membuat hewan dan tumbuhan ini menjadi hilang. Nah, inilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kita harus ingat bahwa kita sebagai masyarakat pada hari ini harus menjaga lingkungan kita, harus melestarikan, karena lingkungan untuk seorang manusia hidup pada lingkungan yang baik itu merupakan hak dasar dari seorang manusia. Dan kita harus menjaga lingkungan ini agar anak cucu kita di masa depannya dapat menikmati juga. Selanjutnya, hukum lingkungan dan hak asasi manusia. Sebenarnya di negara kita ini, Indonesia, telah mengatur dari awal, telah diatur oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita ini. Mereka mengatur secara spesifik pada pasal 28. Mereka mengatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin. Nah, garis bawah dari pembahasan kita ini, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Tidak jauh beda dengan deklarasi sebelumnya, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Artinya, kehidupan kita sebagai manusia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Lalu pada Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Diulangi ya.
Pada Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pokok-pokok lingkungan hidup, disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ditegaskan di sini bahwa lingkungan hidup menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia. Pasal 5 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Lalu setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, di ayat 2 ini lah yang menjadikan dasar saya untuk menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mengenai pengetahuan tentang lingkungan hidup. Ketiga, setiap orang berhak mengajukan usul dan atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Keempat, setiap orang berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelima, setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jika bapak-bapak dan ibu-ibu melihat atau mengetahui seseorang atau kelompok yang melakukan pencemaran lingkungan secara masif, secara aktif, meskipun telah ditegur dengan masyarakat, tetapi masih saja melakukan pencemaran lingkungan, seharusnya bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan pelaporan. Karena telah disebutkan dalam pasal 65 ini, setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, akses informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Menurut Piagam Hak Asasi Manusia tahun 1998, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Lalu pada Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, tujuan dari undang-undang ini salah satunya adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, keputusan terkait kebijakan publik dan alasan dari kebijakan tersebut. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan undang-undang ini. Berkaitan dengan Undang-Undang 32 tahun 2019 tentang pokok-pokok lingkungan hidup, disebutkan bahwa pemerintah nasional dan daerah harus mengembangkan sistem informasi lingkungan untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi ini harus dibuat terbuka untuk umum. Pemerkasa proyek bertanggung jawab untuk memberikan informasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Di pasal 70 disebutkan bahwa masyarakat umum memiliki hak dan kesempatan yang sama dan luas untuk terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi sekiranya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, telah disebutkan bagi setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi terkait dengan lingkungan, ataupun tiap pemerkasa proyek memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Jika bapak-bapak dan ibu-ibu melihat suatu kejanggalan dalam pengelolaan lingkungan atau pencemaran atau perusakan lingkungan hidup di sekitaran masyarakat,
atau lingkungan bapak-bapak dan ibu-ibu, maka itu merupakan sebagai tanggung jawab untuk melakukan pelaporan atau melakukan penindakan yang sesuai dengan secara hukum. Maka dari eh, dari PowerPoint presentase yang telah saya lakukan, saya mengharapkan agar agar bapak-bapak dan ibu-ibu dapat mengetahui mengenai apa sebenarnya asas dan hukum lingkungan yang berlaku di negara tercinta kita ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar maka itu datang dari Allah, dan jika ada yang salah maka itu datang dari saya. Terima kasih atas keikutsertaan bapak-bapak dan ibu-ibu hingga akhir video ini. Saya sangat rasa terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.